Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas dengan judul Karakteristik dan tugas guru bahasa Inggris untuk anak usia dini, disusun oleh Satria Putra Alfian dan dengan saya sendiri, Yudia. Baiklah, karakteristik dan tugas guru bahasa Inggris untuk anak usia dini. Secara umum dapat dinyatakan bahwa sedikitnya ada 5 hal yang perlu dimiliki oleh seorang guru English for Young Learners atau EYL, yaitu sebagai berikut. 1. Kemampuan bahasa Inggris yang cukup memadai dan yang harus terus dikembangkan. 2. Berbagai keterampilan mengajar dan melakukan asesmen serta kemampuan mengelola kelas bahasa Inggris. 3. Kualitas pribadi guru yang efektif, antara lain sabar, baik hati, suka humor, kreatif, dan bersemangat tinggi. 4. Sifat profesional yang terus dikembangkan dan terlibat dalam berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas kerjanya. Dan yang kelima, sifat keterbukaan untuk bertanya, belajar memperbaiki diri, dan mencoba hal-hal yang baru yang sesuai untuk anak didiknya. Dalam penggunaan bahasa, guru EYL harus memahami bahwa pengajaran bahasa Inggris sangat berbeda dengan bahasa pertama atau bahasa ibu dan juga bahasa Indonesia. Karena itu, guru EYL harus memiliki pengetahuan dan keterampilan bahasa Inggris yang memadai. Perbedaan penting yang perlu dipahami dan harus dilakukan dengan benar oleh guru antara lain: 1. Struktur atau tata bahasa Inggris. 2. Kosakata yang sesuai dengan kebutuhan EYL. 3. Pelafalan atau ucapan yang benar. 4. Intonasi dan tekanan yang benar. 5. Ejaan. Dan yang keenam, kultur penutur bahasa Inggris. Ciri-ciri guru EYL atau English for Young Learners. 1. Ramah dan menyenangkan bagi siswa. Mereka tidak pelit dalam memberikan pujian dan penghargaan jika anak-anak mengerjakan tugas dengan baik. Guru suka menjalin hubungan yang hangat dengan siswa sehingga siswa merasa nyaman di dekatnya. 2. Guru EYL pada umumnya mempunyai semangat tinggi dan kreatif untuk menumbuhkan minat belajar siswa dan mempertahankan rasa senang mereka, karena pembelajar muda memiliki aktivitas fisik yang tinggi dan mudah bosan. 3. Guru EYL pandai bercerita. Mengingat anak-anak mempunyai daya pikir imajinatif, maka proses pembelajaran bahasa Inggris juga dapat dilaksanakan melalui cerita yang disesuaikan dengan usia dan tingkat kemampuan berbahasa siswa. 4. Guru EYL juga suka humor, karena anak-anak yang dihadapi adalah anak dengan tahap usia yang cenderung suka kegembiraan. Dalam suasana gembira dan situasi belajar yang menarik, tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai. Dan yang kelima, guru menggunakan bahasa yang sederhana. Pengajaran bahasa Inggris sangat berbeda dengan bahasa pertama atau bahasa ibu dan bahasa Indonesia. Dengan adanya perbedaan dalam struktur atau tata bahasa, pelafalan, ejaan, tekanan atau intonasi, kosakata, dan kultur, guru EYL perlu menggunakan bahasa yang sederhana, singkat, dan jelas agar lebih mudah dipahami siswa. Selain itu, guru juga menggunakan bahasa kelas atau teacher talk yang berbeda dengan bahasa sosial di luar kelas. Contoh teacher talk yang biasa dipakai oleh guru EYL. A. Pada awal pelajaran, misalnya seperti "Hello, boy and girl, who are you? Morning student. Sit down please. Now listen. Close the door please. Let's begin." B. Pada waktu melakukan kegiatan atau perintah, listen to me, listen and repeat, write the date, look at the bird, open your book and read word in files. C. Memberi pujian atau dorongan. Sal, good, excellent, try again, don't worry, no problem.
D. Pada waktu mengakhiri kegiatan. Have you finished? Hurry up. Stop writing, please. Is everything clear? Close your book. Goodbye, everyone. Well, it's time to finish. Time out. Tugas dan kegiatan guru EYL. Langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan menurut Khadijah 2002 memberikan beberapa tips bagi guru antara lain: berbicara tidak terlalu cepat, penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah untuk dimengerti, pergunakan bahasa Inggris jika berbicara dengan siswa, pergunakan bahasa tubuh atau isyarat, dan ekspresi wajah bila perlu, dan pergunakan alat peraga seperti gambar, puppet, gambar di papan, dan benda nyata. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Satria. Pahin dan PowerPoint 1990 memberikan sarana untuk guru EYL. Pembelajaran nama anak-anak sejak hari pertama. Tentukan aturan di kelas yang harus dipatuhi sejak awal. Gunakan bahasa ibu untuk instruksi yang sulit. Instruksi harus jelas agar siswa ragu-ragu dalam mengerjakan latihan atau tugas. Berikan semangat pada anak-anak untuk menggunakan bahasa Inggris sebanyak mungkin. Pertahankan minat anak dengan kegiatan yang bervariasi. Gantilah pasangan atau anggota kelompok sehingga anak-anak tidak selalu bekerja dengan teman baiknya atau teman tertentu saja. Berkelilinglah dalam kelas untuk membantu siswa dan memantau kemajuan mereka. Berilah banyak pengulangan dan latihan. Izinkan siswa untuk berpindah tempat, terutama pada waktu permainan dan bernyanyi. Gunakan media yang tepat, misalnya gambar-gambaran, pulpen, dan realia. Berdasarkan pemikiran bahwa guru merupakan pelaksanaan yang harus mampu menjermahkan komponen kurikulum, yaitu tujuan, metodologi, materi, dan evaluasi menjadi kegiatan praktis di kelas bahasa Inggris. Maka guru EYL mempunyai berbagai macam tugas antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai penasehat dan pembimbing yang mempunyai hubungan yang sangat dengan siswa, dapat menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan. 2. Berbagai helper guru EYL siap membantu kesulitan anak didik jika siswa merasa ada kesulitan dalam menerima materi pembelajaran. Guru akan mencari jalan keluarnya. 3. Sebagai model guru, memberi contoh dalam menggunakan bahasa Inggris. Untuk itu guru EYL harus mempunyai keterampilan berbahasa Inggris yang memadai, dapat memberi contoh pemakaian bahasa Inggris yang benar dalam hal tata bahasa, intonasi, pelafalan, dan pemilihan kata. 4. Sebagai fasilitator guru, memfasilitasi apa yang diperlukan siswa dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. 5. Sebagai pengambilan keputusan guru, tidak hanya mengajar tetapi dia juga yang mengambil keputusan metode apa yang paling tepat untuk anak didiknya. Kegiatan belajar apa yang harus diberikan guru yang sebagai pengambil keputusan, karena ia yang menghadapi siswa, ia yang tahu apa yang terbaik untuk mereka. Seorang guru EYL yang baik paham apa, bagaimana, dan kapan mereka harus melakukan sesuatu. Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan guru EYL dalam kegiatan pengajaran bahasa Inggris secara umum. Ada 3 tahap pokok yang selalu dilaksanakan.
guru secara rutin dan jelas, yaitu tahap penyajian, latihan, dan aplikasi. Cahodit 2000. Tahap penyajian atau presentasi. Guru berperan sebagai model, guru juga sebagai informan yang mengontrol atau mengendalikan hampir semua kegiatan kelas. Untuk menghindari kebosanan, sebaiknya kegiatan pada tahap ini tidak lebih dari 10-15 menit. Teknik yang dapat digunakan pada tahap penyajian ini sebagai A. Repetition atau pengulangan, B. Substitution atau penggantian kata. Tahap latihan. Tujuan utama pada tahap ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam menggunakan pola bahasa yang baru. Mereka dapat situasi yang telah diciptakan. Pada tahap latihan ini, guru AYR berperan sebagai pengendali bagi seluruh siswa dan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang prinsip latihan diberikan secara berbatas, in paris atau in group, dan siswa belum diberi kebebasan berkreasi yang biasanya terjadi pada tahap aplikasi. Guru juga berfungsi sebagai korektor untuk memperbaiki kesalahan siswa. Teknik yang dapat digunakan pada tahap ini antara lain dengan memberi drill, dialog atau information, graph activity. Tahap aplikasi. Pada tahap ini, guru harus dapat memastikan bahwa siswa telah menguasai pokok bahasaan yang telah dipelajari sebelumnya. Untuk dapat lebih melibatkan siswa dalam kegiatan yang dilakukan, sebaiknya dilakukan in paris atau in group dengan pembagian anggota kelompok atau pasangan yang adil. Kegiatan yang cocok untuk tahap ini antara lain game dan role play. Pada kegiatan ini, siswa lebih dapat beraksi, sementara guru hanya berperan sebagai penguas, pemberi pengarahan, semangat, dan sebagai mistake harier. Jika pada kegiatan ini siswa membuat kesalahan, misalnya salah ucap, salah penggunaan kosakata maupun kesalahan intonasi, guru tidak perlu selalu mengoreksi, tetapi hanya mendengarkan dan akan memperbaikinya pada kesempatan lain. Secara umum, untuk dapat melaksanakan tahap kegiatan pengajaran bahasa Inggris seperti yang dibicarakan di atas, guru AYR biasanya mempunyai kegiatan rutin seperti berikut: 1. Membuat persiapan. 2. Menyiap materi. 3. Menyiap media. 4. Melakukan penilaian. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.